Oke, di video ini gue bakal bahas tentang CSS. Sebelumnya, kalau lu pada belum lihat konten gue tentang HTML, silahkan ditonton dulu sebelum lanjut masuk ke materi CSS kali ini. Oke, pertama gue bakal bikin folder khusus di sini. Gue namain CSS. Terus drag and drop aja ke VS Code kalian. Setelah kalian masukin ke sini, silahkan bikin file HTML-nya. Oke, ini HTML dasar. Gue cuma buat template HTML. Di dalamnya ada div dan juga tag H1 isinya hello world. Oke, sebelum lanjut ke CSS, ada 3 cara penulisan dalam CSS. Ada yang namanya inline, ada yang namanya internal, ada juga yang namanya external CSS. Yang pertama gue bahas dulu tentang inline. Inline itu seperti artinya, inline itu di dalam garis atau di dalam tag teman-teman. Kalau misalnya lu lihat di sini, kalau misalnya lu pengen kasih style inline di hello world-nya, berarti lu tinggal masukin property style di sini. Kemudian mau dikasih style kayak gimana di tag H1-nya. Itu untuk penulisan secara inline. Yang kedua adalah penulisan secara internal. Nah, penulisan secara internal, jadi dalam tag head, teman-teman bikin tag namanya style. Nah, ini style. Nah, kemudian style-nya tinggal kalian masukin di dalam bloknya style ini. Dan yang ketiga adalah CSS eksternal. Untuk CSS eksternal, teman-teman harus bikin dulu file di dalam folder yang sama, bebas. Tapi di sini gue bakal contohin di dalam folder yang sama. Contoh namanya style.css. Nah, kemudian teman-teman tinggal langsung taruh saja stylenya di dalam kode ini. Terus gimana cara hubunginya? Cara hubunginya adalah lu pada masuk ke dalam index.html, kemudian cari tag link CSS. Nah, dia langsung kalau defaultnya dia langsung style.css. Jadi disesuaikan sama nama filenya aja. Karena di sini gue bikin namanya style.css, jadi gue gak perlu ubah-ubah di bagian sininya. Oke, itu untuk cara penulisannya. 3 cara penulisan itu juga memiliki prioritas yang berbeda. Jadi inline itu lebih kuat daripada internal, dan internal itu lebih kuat daripada eksternal. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin style di dalam eksternal, contoh warnanya diubah jadi merah, tapi di internalnya komponen itu diberi style hitam, maka style hitamnya ini lebih kuat daripada yang eksternal. Karena menurut urutannya tadi, inline lebih kuat, kemudian internal, kemudian eksternal. Oke, di video kali ini gue bakal fokus ke eksternalnya. Kenapa? Karena eksternal itu lebih fleksibel. Jadi dalam satu file CSS ini bisa kita pakai di berbagai file HTML. Terus juga maintenance-nya lebih gampang karena kita misalnya antara kerangka dan juga stylenya. Gue bakal bahas tentang susunan dari CSS. Yang pertama adalah teman-teman harus panggil dulu selektornya. Kemudian pakai kurung kurawal. Di dalamnya adalah atribut apa yang bakal diubah. Titik 2 value-nya, kemudian titik koma. Nah, untuk penataannya kayak gini. Jadi selektor, cari dulu apa yang mau dikasih style, kemudian atribut style apa, mau warna, mau ukuran, atau yang lain sebagainya. Kemudian value-nya, warnanya apa, ukurannya berapa, dan lain sebagainya. Jadi itu susunan gimana cara bikin style CSS. Oke, setelah kita tahu cara bikin style CSS, kita bakal belajar dulu tentang apa itu box model. Sebenarnya semua yang ada di dalam website itu adalah box yang disusun dan akhirnya menjadi sebuah halaman yang rapih. Oke, di sini gue ada contoh website gue sendiri. Kalau misalnya lu pada inspect, kemudian coba di bagian tombol ini pilih salah satu. Contoh di sini gue pilih teksnya. Kemudian kalau lu coba pindah ke computed, nah di sini lu lihat susunannya itu pasti konten,
padding, border, dan margin. Coba di komponen yang lain, contoh image, susunnya tetap sama, content, padding, border, dan juga margin. Jadi sebenarnya HTML itu adalah box-box yang banyak, dimana setiap box itu punya yang namanya content, yang namanya padding atau jarak ke dalam, yang namanya border atau garis, kemudian margin jarak keluar. Oke, itu untuk box model. Selanjutnya adalah tipografi. Jadi sini gue udah bikin tag H1 yang isinya hello world. Nah, kita tinggal coba panggil aja H1-nya, kurung kerawal. Di sini ada yang namanya font size untuk mengatur ukuran font. Contoh di sini gue bakal kasih font size-nya 12 pixel. Kemudian gue coba go live. Ini ukuran 12 pixel. Kalau defaultnya tag H1 itu ukurannya segini. Nah, di sini untuk mengatur ukuran dari teksnya. Kemudian ada juga yang namanya font weight atau ketebalan font. Di sini ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, dan 900. Defaultnya kalau H1 itu selalu bold. Gue pengen dia jadi lebih tipis. Jadi gue pakai font weight-nya itu 300. Nah, dia jadi lebih tipis. Itu untuk mengatur ketebalan font. Font size sudah, font weight udah. Selanjutnya adalah cara mengatur warna dari teks. Untuk mengatur warna dari teks, kita cukup panggil atribut color. Nah, baru dikasih warnanya kayak apa. Di sini contoh gue pakai red. Nah, dia teksnya jadi merah. Ini untuk beberapa basicnya. Sebenarnya ada banyak, ada font family buat ngatur fontnya, ada juga text style, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen explore lebih, teman-teman bisa cek website W3 School. Terus ke bagian CSS. Nah, di sini tinggal scroll ke bawah, cari yang bagian teks dan juga font. Nah, itu banyak banget tag-tag yang bisa teman-teman pelajari. Selanjutnya adalah ukuran dan juga dimensi. Nah, ukuran di dalam CSS itu ada banyak ya. Ada px, ada rem. Kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama adalah px atau pixel. Itu yang sudah common dipakai, udah umum dipakai. Itu seperti pixel biasa. Selanjutnya adalah ada namanya value rem. Berapa sebenarnya ukuran rem itu? Rem itu setara, kalau nggak salah setara dengan 12 px. Jadi gitu aja. Kemudian ada lagi yang namanya VH atau visual height. Itu nanti ukurannya menyesuaikan dengan tinggi dari visual yang ada. Kayak persentase. Kalau teman-teman lihat di sini 100 vh itu berarti harusnya full dari atas sampai ke bawah. Ini berapa pixel? Itu aja. Kemudian ada juga yang namanya VW atau visual width. Itu sama dengan kalau misalnya 100 visual width itu sama dengan berapa pixel antara jarak kanan ke kiri dari visual yang terlihat. Nah, itu adalah ukuran yang bisa kita pakai di CSS. Ini gak cuma bisa kita pakai di font size, tapi juga bisa untuk mengatur ukuran box yang lainnya, baik itu div, baik itu image, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kita bakal bahas tentang bagaimana styling dari contoh di sini box, styling dasar. Nah, di sini gue udah bikin div ya di sini. Jadi gue bakal panggil aja selektornya div di sini. Ingat pakai kurung kerawal. Kemudian kalau misalnya kita pelajarin tadi di website itu selalu punya padding, border, dan juga margin. Oke, kita bakal bahas tentang border terlebih dahulu. Untuk membuat border itu ada beberapa value yang dibutuhkan. Kalau misalnya teman-teman hover kursor teman-teman ke atributnya, dia bakal meminta 3 hal. Yang pertama line width, ketebalannya, line style atau style dari garisnya, dan juga color.
Jadi contoh di sini line width-nya gue atur 2 pixel. Kemudian value berikutnya adalah line style. Kita cukup misahinnya pakai spasi. Untuk line style-nya gue bikin solid atau garis lurus. Warnanya contoh di sini gue pakai black aja ya. Udah gampang. Oke. Nah, dia jadi bakal kayak gini. Hello world. Kemudian dia ada bordernya. Selanjutnya adalah gue bakal coba tambahkan padding di dalamnya. Padding itu adalah jarak ke dalam. Tadi kan kita udah munculin border nih. Selanjutnya adalah padding. Padding jarak ke dalam, jarak antara garis dan juga kontennya. Jadi contoh di sini gue bakal kasih padding 1 rem. Nah, dia bakal kasih jarak antara konten dan juga garis luarnya sebesar 1 rem. Itu untuk padding atau jarak ke dalam. Dan selanjutnya adalah margin. Jadi kalau lu lihat di sini, kita udah atur paddingnya tadi. Selanjutnya kita bakal coba otak-atik bagian marginnya atau jarak keluarnya. Jadi di sini gue bakal tambahin margin. Contoh di sini gue kasih 1 rem juga. Nah, dia bakal ngasih jarak keluarnya. Ini ada tambahan jarak, atau biar lebih jelas marginnya gue kasih 3 rem. Nah, di sini jaraknya lebih kelihatan. Itu untuk margin. Dan kalau misalnya lu pada select di bagian div-nya, nah di sini bakal muncul ukurannya. Oh, di sini 1 rem 16 ya. Alat 1 rem ternyata 16 pixel. Di sini bordernya gua kasih 2 pixel. Benar, 2 pixel. Kemudian paddingnya gua kasih 1 rem atau 16 pixel. Benar, 1 rem. Kemudian marginnya itu 3 rem atau 48 pixel. Kemudian ini adalah ukuran dari konten yang ada di dalamnya. Itu untuk mengatur jarak antara padding, border, dan juga margin. Selanjutnya adalah kita bakal belajar tentang bagaimana memberikan warna ke sebuah box. Untuk memberikan warna atau background ke sebuah box, teman-teman bisa pakai atribut namanya background color. Contoh di sini gua pakai brown. Nah, di sini bakal kasih background berwarna brown di div-nya. Contoh biar lebih kontras, di sini gua ubah ke blue. Ini untuk memberikan warna ke sebuah box. Ini nggak berlaku buat div aja. Contoh di sini di dalam H1 gua kasih background color. Background colornya contoh white. Nah, di sini kalau lu lihat di sini dia bakal kasih background buat teksnya. Kenapa kok cuma segini backgroundnya? Karena kalau lu lihat di sini, lu coba select bagian teksnya, nah dia nggak ada padding, nggak ada border, nggak ada padding, nggak ada border, makanya dia ngepres ke dalam isi kontennya. Sebelumnya kita tahu cara bikin border. Nah, di sini gue pengen bordernya itu melengkung. Nah, untuk membuat border itu bisa melengkung, kita pakai yang namanya atribut border radius. Nah, satuannya itu bebas, bisa pakai rem, bisa pakai pixel, dan lain sebagainya. Contoh di sini gue pakai 1 rem atau tadi 16 pixel ya. Kalau misalnya lu pada lihat di sini, dia bakal melengkung sebesar 16 pixel atau 1 rem. Itu untuk border radius. Selanjutnya kita bakal belajar tentang layouting. Ada 3 jenis layout yang sering dipakai di dalam website. Yang pertama adalah block, yang kedua adalah flex, dan yang ketiga adalah grid. Yang pertama adalah block. Block itu adalah layout default dari CSS kita, dari HTML kita. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakaiin style apapun atau display atau layout apapun, maka defaultnya dia bakal ngatur ke layout block.
Nah, itu untuk layout block. Yang kedua adalah flex atau fleksibel. Kita bakal coba praktekin. Di sini gue bakal kasih duplikat aja ini tagnya. Di sini ada div, kemudian di dalamnya ada 2H1. Gue bakal coba kasih layout atau gue bakal atur div ini menjadi layout flex. Oke, kita pindah ke CSS. Oke, untuk mengatur layout kita pakai atribut yang namanya display. Nah, defaultnya dia itu blocks. Nah, di sini gue pengen atur dia jadi flex, display flex atau fleksibel. Jadi kalau misalnya kita lihat di hasilnya, dia bakal berubah yang awalnya atas bawah, dia jadi kanan kiri kayak gini. Lihat di sini ada dua konten, lower yang kiri dan juga yang kanan. Nah, di layout flex ini kita juga bisa memberikan banyak pengaturan. Yang pertama, contoh tambahkan gap atau jarak antara konten 1 rem. Nah, di sini dia bakal kasih jarak 1 rem atau 16 pixel. Jadi kalau misalnya di indeks ini gue tambahin lagi nih teks saya satunya. Nah, dia bakal ngasih jarak yang sama di antara konten satu dan yang lainnya. Itu untuk gap. Kemudian di sini juga ada banyak jenis alignment. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di docs itu ada alignment ke kiri, ke kanan, dan juga ada alignment ke tengah atau sejajar ke tengah. Nah, untuk alignment di dalam box yang sudah diubah displaynya jadi flex, itu ada yang namanya justify content. Defaultnya itu adalah justify content start. Nah, ini start. Ada juga yang namanya justify content end. Nah, hasilnya dia bakal di ujung paling kanannya. Kalau start dia di kiri, kalau end dia di paling kanannya. Ada juga yang namanya justify contentnya space between, untuk memberi jarak di antara kontennya sampai memenuhi ruangannya. Jadi contoh ruangannya di sini kotak segini ya. Jadi dia bakal memberikan jarak yang sama besar antara konten 1 dan konten 2 sampai memenuhi kedua ruangannya. Di sini ada juga namanya space around dan juga space evenly. Space around dia memberikan jarak yang sama antara kanan dan kirinya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, dia ada jarak segini. Terus dia ada jarak lagi yang sama besarnya di sini. Kemudian yang ini dia punya jarak ke kiri yang sama dengan jarak ke kanannya. Kemudian begitu dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah space evenly. Space evenly itu memberikan jarak yang sama besar antara kanan, kiri, dan juga jarak antar kontennya. Nah, itu untuk dasar dari display flex. Selanjutnya adalah display grid. Oke, di konten yang sama, gue hapus dulu justify-nya. Nah, display-nya gue ubah ke namanya display grid. Kalau misalnya dikasih grid, dia bakal kayak blok, mirip dengan blok. Dia cuma nyusun ke bawah doang. Nah, grid itu sebenarnya kayak teman-teman bagi dia jadi kotak-kotak yang banyak. Di sini gue pengen dia kotaknya kebagi menjadi 3, 1, 2, dan 3. Di sini gue bakal pakai yang namanya grid template columns. Gue pengen bikin dia ada 3 kolom, 1, 2, dan 3. Caranya bisa teman-teman pakai 1 FR, 1 FR, 1 FR. Nah, dia bakal kebagi menjadi 3. Contoh kalau misalnya gue tambahin lagi 1 FR di belakang, nah dia bakal nyediain satu kotak kosong buat konten yang lainnya. Jadi kalau misalnya di sini HTML-nya gue tambahin nih, tambahin lagi 1 ya. Nah, dia bakal memenuhi tempat yang kosong tadi. Kalau misalnya tambahin 1 lagi, nah dia bakal ngisi di bawahnya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, dia ukurannya tetap kotak-kotak. Bedanya dengan flex kita nggak bisa ngatur berapa jumlah maksimal ke sampingnya. Jadi
Kalau misalnya jumlahnya terlalu banyak, dia bakal menyempit atau kontennya bakal lebih sempit. Nah, kalau di grid kita bisa atur maksimal konten ke kanan itu berapa. Dan kalau misalnya dia overload atau misalnya dia cuma nampung 4 tapi ternyata kontennya 5, dia bakal otomatis ke bawah. Selama kita nggak ngatur grid template rows-nya, ini bakal aman aja. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini terlalu mengulang-ulang ya. Coba kalau misalnya teman-teman pengen, oh ternyata gue butuhnya 12 row, 12 kolom. Nggak mungkin teman-teman bakal nulis kayak gini sebanyak 12. Terlalu banyak. Jadi di sini kita bakal pakai fungsi bawaan dari CSS, yaitu repeat. Terus pengen diulang berapa value-nya? Gue pengen dia bakal diulang sebanyak 3 kali, 4 kali. Koma, berapa ukurannya? Ukurannya adalah 1 fr. Nah, ini sama aja dengan teman-teman nulis 1 fr sebanyak 4 kali. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat sini, 1, 2, 3, 4. Oh ya, fr itu untuk memberikan ukuran maksimal kontennya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini atur dia cuma contoh 100 pixel, ini juga bisa. Nah, nanti kontennya dia bentuknya 100 pixel kecil-kecil, sesuai dengan value yang teman-teman ingin masukkan. Oke, segitu dulu konten kita hari ini. See you in the next video.